Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Awani dari kelas 11 IPS 2 ingin mempresentasikan tentang kebijakan politik pada masa awal pendudukan. Pada Kebijakan politik pada masa awal kependudukan. Pada masa awal kependudukan, pemerintah Jepang tidak mentolerir semua bentuk kegiatan organisasi penggerakan nasional yang sudah ada. Oleh karena itu, segala sesuatu organisasi bergerakan nasional pada zaman Belanda telah dibubarkan. Nah, pada tanggal 20 Maret 1942 dikeluarkanlah peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 untuk mengendalikan seluruh organisasi nasional. Selanjutnya dibentuklah organisasi oleh pemerintah Jepang. Yang satu itu organisasi Gerakan 3A. Organisasi Gerakan 3 ini usaha pertama dilakukan Jepang untuk mengulangkan dukungan rakyat Indonesia dalam rangka menciptakan negara Asia Timur Raya. Adalah Gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini dirancang pada bulan April 1942, dipimpin oleh Hiroshi Shimizu, seorang propagandis Jepang, dan Mr. Samsudin. Ini merupakan upaya Jepang untuk memperkerut dan mengaruhkan tenaga rakyat akan dimanfaatkannya dalam perang Asia Timur Raya. Nah, Gerakan 3 ini tidak mampu karena rakyat Indonesia tidak sanggup menghadapi kekejaman militer Jepang, dan sebagai bentuk eksploitasi yang dilakukan Jepang. Nah, yang kedua itu adalah usaha tenaga rakyat atau disebut PUTERA. Nah, pada bulan Maret 1943 pemerintahan Jepang membentuk usaha tenaga rakyat yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Eri Soekarno, M. Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mansur. Nah, pendirian PUTERA ini terutama untuk membangun dan menghidupkan kembali aspirasi bangsa yang masih terbelenggu politik imperialisme Belanda. Nah, akhirnya para pemimpin mencoba memanfaatkan peluangan kerja tersebut dengan harapan putra dapat menjadi wadah untuk menggalang persatuan bangsa Indonesia secara terselubung. Himpunan Kebijakan Jawa atau Jawa Hongkokai, organisasi PUTERA oleh pihak Jepang juga dianggap lebih memanfaatkan bangsa Indonesia, sehingga pada 1 Januari 1944 PUTERA pun kemudian digantikan oleh Jawa Hongkokai. Jawa Hongkokai ini merupakan pusat organisasi yang mempunyai bermacam-macam Hongkokai atau profesinya. Yang satu yaitu Kokiku Hokkokai, yaitu kebangkitan para guru. Kedua, Iji Hokkokai, yaitu kebangkitan para dokter. Fuji Hokkokai, yaitu organisasi wanita. Yang keempat, Keimin Bunka Hidoso, yaitu pusat kebudayaan. Yang kelima adalah Bunkinkokai, yaitu tata usaha membantu prajutan, peta, dan hiho. Yang keenam itu adalah Hokkokai, yaitu perusahaan. Tujuan organisasi Jawa Hokkokai adalah untuk menghimpun rakyat Indonesia membantu Jepang menangkan perang Asia Timur Raya. Yang keempat yaitu Badan Pertimbangan Pusat atau
Chow Sang-in. Badan Pertimbangan Pusat atau Chow Sang-in adalah suatu badan yang bertugas mengajukan usul kepada pemerintah dan menjawab pertanyaan mengenai masalah-masalah politik dan memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang. Badan ini dibentuk pada 1 Agustus 1943 yang beranggota 43 dan diketuai oleh R. Soekarno. Yang kelima atau organisasi yang terakhir yaitu MIAI, yaitu Majelis Islam Ala Indonesia. Nah, Majelis Islam Ala Indonesia itu MIAI merupakan satu-satunya organisasi yang penggerakan nasional yang masih diperkenankan berdiri pada masa kependudukan Jepang karena dianggap mudah dirangkul oleh Jepang. Nah, tujuan organisasi MIA ini ditambah dengan tuntutan bekerja dengan sekuat tenaga dalam pekerjaan, membangun masyarakat baru untuk mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya di bawah kepemimpinan Dai Nippon. Nah, Pak MIA ini akhirnya dibubarkan dan diganti lagi menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yaitu atau disebut dengan Masyumi, dan disahkan kediriannya oleh Gun Senkan pada tanggal 12 November 1943 dengan K.H. Asyari sebagai ketuanya. Nah, cukup sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.